Hai Biner semua. Hai Biners, how are you? Apa kabar semuanya? Aduh, Setelah sekian lama setelah kita satu muncul lagi. tahun kita vakum Ya, ya, Kak Ima ya. ya, Setelah satu tahun kita lama banget. vakum, akhirnya kita ketemu lagi di Ngopi Mas, ngobrol happy bareng Humas BKKBN. Dan ada yang spesial nih, sekarang kita ngopi Mas Rabu yang pastinya seru. Apa tuh Iya, ngopi jadi Mas Rabu? konsep kita bukan kayak interview yang dulu lagi ya, Pan ya. Yes. Ra- jadi kita berubah konsep nih. Rabu itu apa sih? Tadi kan review ibu-ibu gitu kan di bumper ini ada. Jadi setiap Rabu apa gimana nih, Pan? Jadi setiap Rabu itu kita review ibu-ibu. Jadi nanti kita akan mereview info-info yang berkaitan dengan KB, stunting, dan segalanya program-program BKKBN dari postingan-postingan BKKBN official nih di Instagram. Biasanya mereka suka ngasih tips-tips atau trik apa atau apapun informasi-informasi yang berguna buat eh, ya buat semuanya sih ya, buat semua kalangan ya, baik yang mau menikah, yang sudah menikah, atau yang mungkin lagi punya anak gitu ya, kayak gitu. Iya, bener banget. Nah, kebetulan nih kita berdua nih sama-sama busui. Pas banget kemarin ada pembahasan tentang apa booster ASI ya. Jadi hari ini kita mau Tere-tere. review tentang ya itu di ini kita ya, di background kita udah ada sayur-sayur yang melancarkan ASI. Ya benar banget. Jadi ini tuh sayur-sayur yang melancarkan ASI ya. Nanti kita juga bahas bagaimana caranya memperbanyak ASI ya. Nah, ini zaman dulu tuh memang kalau kita tahu dari ibu-ibu kita nih ya, dulu tuh daun katu tuh paling paling inilah ya untuk melancarkan ASI. Melancarkan ASI loh Paling ya, ngepas bukan lah ya. memperbanyak ASI ya, Ya, tapi melancarkan ASI. Nah, di postingan ini ada beberapa sayur nih, yaitu ada sop. Ternyata nggak cuma daun katuk loh, daun katuk ya. Itu ya. ada sop ayam jahe, ada bayam, ternyata ada buncis, kangkung, ada brokoli. Ini aku juga jahe, apa kaget juga nih kok jahe bisa ya, padahal dulu ibu-ibu kita dulu bilang kalau jahe ini panas. Ternyata ini mitos ya. Kalau jahe itu akan bikin ASI panas juga gitu buat bayi ternyata. Iya, zaman dulu kan katanya kalau misalnya kita makan pedas, asinya nanti ikut pedas. Kalau makan panas, kita juga jadi asi kita juga jadi kayak makanan-makanan yang panas kayak jahe dan lain-lain jadi panas juga. Ternyata semua itu mitos ya, Pan. Jadi Iya, ternyata banyak banget sayuran untuk booster ASI. Selain sayuran-sayuran yang disebutin di postingan BKKBN official itu, ada juga nih kayak sayur-sayur yang lain, termasuk tanaman terbangun. Nah, tanaman ini sudah teruji mengandung laktagogum. Khasiatnya selain booster ASI juga untuk membersihkan rahim loh. Gitu. Jadi penelitiannya sendiri itu dilakukan oleh salah satu deputi kita nih ya waktu dia benar. masih muda dulu gitu kan. Ya, Profesor Dr. Rizal Damanik. Jadi dia yang pertama meneliti tentang itu dan membuktikan manfaat terbangun ini. Terbangun ini sendiri sebelumnya udah sering dijadikan sayur oleh masyarakat di Tanah Batak ya Tanah Toba ya kalau nggak salah gitu. Terus terbangun ini juga mudah mudah banget didapatkan karena dia termasuk apa sih kayak tumbuhan yang gampang tumbuh ya kayak dimanapun tumbuhan di liar cuaca aja gitu ya. ya gitu. Kalau katu kan agak susah ya kita nyarinya ya. Ya benar, susah banget. Apalagi waktu baru lahiran tuh ya nyari di tukang sayur, di pasar pun juga terbatas sebenarnya. Jarang. Heeh. Oke, nah keren banget sih. Aku pernah ikutan apa waktu Profesor Damanik ini mempresentasikan tentang si Tor Bangun ini. Ternyata kan kalau ini bukan mitos ya, kalau Tor Bangun ini ternyata beneran memang Ya, mempunyai kandungan-kandungan yang bisa memperlancar ASI kita gitu kalau si Tor Bangun ini. Dan sekarang juga sudah banyak ya Tor Bangun ini ada di banyak produk-produk yang bisa kita dapatkan, jadi ya. nggak perlu makan Nggak di perlu daunnya.
sayurin juga bisa ada di tablet ya. tablet ya kita bisa carilah di Google banyak ya. Apalagi di IG banyak banget tuh. Terus ternyata selain tor bangun juga ada loh Mbak Ima. Ada Mm-mm. daun Apa? kelor. Siapa yang tahu daun kelor? Ternyata nggak cuma di Wah, itu enak MPAS. Ya, banget. nggak cuma Enak MPAS sih. yang sering digaungkan sama BKKBN di dahsyat Mm-mm. untuk anak-anak bayi setelah 6 bulan dikasih daun kelor. Ternyata itu Mm-mm. juga bisa memperlancar ASI ya, Mbak Ima ya. Hmm, menarik banget ya. Nah, karena daun Padahal daun kelor teror itu di ya, beberapa daerah dianggap apa ya, kayak daun yang bisa mengusir setan, jin gitu, Bu. iya, Buat buat mukul-mukul ini loh, itu apa katanya mayat, sih ya, mandiin kayak gitu-gitu. Ternyata khasiatnya daun kelor itu bagus. bagus untuk ASI ya, baru tahu banget. Karena daun kelor ternyata mengandung fitosterol untuk meningkatkan produksi ASI dan mengatasi anemia pada ibu hamil dan menyusui nih katanya. Wow. Hmm, Dan bagus juga untuk pasi ya yang tadi Cipan bilang. ya untuk ASI, untuk melancarkan ASI ya. Nah, Untuk anaknya lagi juga nih. bagus. Iya, udah gitu kalau kalau di waktu dulu di Palu sih orang emang udah di sayur ya, makanan kelor tuh kayak udah nggak asing lagi. Malah mitosnya kalau orang Palu makan kelor, orang luar Palu makan kelor nggak akan balik lagi ke daerah asalnya, jadi akan tetap tinggal di Palu gitu. Jadi banyak orang luar daerah nggak mau makan kelor, padahal ternyata sebagus itu ya buat ibu hamil sampai ibu menyusui. Kalau Sampai aku sih anaknya pun juga dikasih ya daun sampai kelor. anaknya empasi pun ya. Dan itu kan juga gampang tumbuh ya. Cuman kalau di Jakarta susah sih emang di pasar ya nyarinya. Padahal enak banget kalau apa kita masak santan pakai kelor. Kalau aku biasanya aku pakai creamer gitu, pengganti santan, terus dipakein suiran ayam atau pakai udang. Aduh enak banget. Uh. Kalau Cipan biasanya masak sayur apa nih buat booster ASI sebagai busui yang masih Ya, punya anak bawah under 2 tahun gimana, Pan? kalau aku sih biasanya ya semua sayur sih aku makannya. Terus ada lagi Mbak, ingat tuh satunya daun singkong. Daun Oh, singkong wow. dan daun pepaya. Daun pepaya aku Yang suka pepaya tuh banget. enak banget, iya. Itu enak banget. Kalau daun singkong kita santan ya, daun singkong kayak buntil gitu. Terus kalau pepaya tuh direbus pakai biar nggak terlalu pahit itu pakai asam asam apa tuh yang kering ya? Asam aku lupa namanya apa asam bukan asam kandis kali ya? Asam yang ini Yang ya, kering asam ya, jawa gitu ya. yang kering asamnya yang kering itu direbus dulu jadi dia nggak pahit terus dioseng lah itu daun pepaya itu pakai Enak banget yang sih daun kering itu enak pepaya. banget terus dan itu juga aku juga suka ini nih ada kalau tumis 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 buncis udang biasanya kita kalau di rumah makan ya ada tumis udang tumis buncis pakai udang itu masaknya gampang banget tumis bawang bombay, terus bawang putihnya juga sampai sampai harum ya, terus dimasukin daging giling kalau aku, terus biasanya atau enggak kornet. Terus baru buncisnya dimasukin, aduk-aduk, masukin deh bumbunya tuh. Saus tiram, gula sama garam, minyak wijen, pokoknya sesuai selera deh. Ibu-ibu pasti icip-icip. Udah pas banget tuh sih yang bisa masak tuh udah bisa ngepasin deh gula garamnya seapa deh. Gitu. Ya ribet, yang penting enak ya, Pan ya. Iya nggak ribet, apalagi kalau kayak sayur bayam juga kan kita Iya. nggak ribet banget ya bikinnya. Mm-mm. Gitu. Gampang banget di bening gitu ya, di bening aja udah enak. Iya apalagi ibu-ibu kayak kita Apalagi yang hmm, pekerja kan langsung plung 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 udah langsung masuk. ya Iya. Terus apalagi nih Mbak Ima nih, pokoknya kita simpel-simpel aja ya bikin untuk melancarkan ASI ini ya. iya. Terus Mbak Ima sama ini loh tadi aku berjanji sama Biners buat ngomongin bagaimana memperbanyak ASI. Iya, itu Memperbanyak gimana? ASI tuh. Jadi sebenarnya sayur ini kan sebagai suplemen aja ya untuk kita memperlancar ASINya gitu kan. Nah, jangan lupa ibu-ibu sui ini harus tetap mengosongkan ASINya apa? Mengosongkan payudaranya, mengeluarkan ASINya itu setiap 2 jam sekali. Itulah yang bikin kita banyak ASINya gitu loh ibu-ibu.
Jangan Karena sampai setiap skip kosong, pumping. karena setiap kosong dia langsung produksi lagi ya, Pan Ya ya. bener, karena ASI itu konsepnya supply and demand, ya kan? Gitu. Gimana apa yang kamu rasain nih, Mbak Ima? Soalnya kamu kan baru banget nih, anak baru 3 bulan kan, gitu. Apalagi ibu menyusui, ibu ibu pekerja yang harus masuk kantor. Jadi gimana tuh untuk manajemen ASI-nya, ASI perahnya tuh kayak gimana? Iya, kalau udah sampai di rumah tetap menyusui langsung ya. Tapi kalau misalnya di kantor ya tetap di pumping karena selain buat kebutuhan untuk kayak Kipan bilang, makin banyak kita pumping, makin banyak juga keluarnya kan. Ya benar, Itu juga kebutuhan kita juga. Kalau nggak dipumping kan bengkak ya, sakit ya, Bo. Jadi benar. kayak harus, udah harus aku pumping nih gitu. Kalau nggak dipumping ya sakitnya seharian gitu, bisa sampai meriang-meriang kan. Ya benar. Pokoknya ibu-ibu pekerja sekarang tuh udah banyak banget ya kayak apron lucu-lucu, apron yang bentuk baju, yang bahkan kita nggak kelihatan lagi pumping, ya kan? Bahkan ada yang kayak jilbab, itu jadi kita Ya. pumping tuh bisa dimanapun bisa gitu, walaupun misalkan nggak ada tempat untuk nursery room kayak gitu kan. Kadang sih Iya. ibu-ibu pekerja kesulitannya seperti itu ya untuk pumping. Udah gitu sekarang pumpingannya tuh lucu-lucu ya. Iya Maksudnya bener, ya nggak usah kita pegang gitu. Kayak zaman dulu kan waktu anak pertamaku gitu ya, kita harus pegang, kita kayak harus ya. gimana gitu. Sekarang Sekarang kan udah kita portable bisa ya, ada tuh yang cuma nempel ya, doang, kita bisa sambil ngetik, kita bisa sambil ngetik, kita bisa sambil nyetir gitu iya, kan. sambil nyetir pompa gitu. Mm-mm. Pokoknya, kamu kemana, Mbak Iman? Halo, halo. Ya, Ininya error ya gitu. kameranya. Ya pokoknya kita doain deh buat busui-busui, lancar asinya, berhasil menyusui minimal 24 bulan buat bayinya ya. Sama 6 bulan Emang sih sebenarnya menyusui, asi eksklusif ya. emang menyusui itu Minimal nggak mudah minimal ya, 6 Pak? bulan. Hah? Heeh. Emang menyusui itu nggak mudah ya, kayak Ya bener. kalau influencer kan banyak juga yang bilang, aduh ini nggak akan terulang loh, menyusui itu enak, paling Yes, bener. menyenangkan, apalagi ngelihat matanya bayinya. Cuman Bonding ya. mereka jarang ngomongin tentang gimana sih pas menyusui itu, susahnya menyusui gimana gitu. Padahal susah banget. Padahal emang susah banget. Aku termasuk anakku yang ada khusus yang nggak tahu ya, ada yang percaya atau nggak tentang tongkai lipai itu ya. Cuma termasuk anakku yang agak sulit untuk menyusui waktu awal-awal. Nah itu kalau teman-teman binars ada yang kesulitan menyusui bisa langsung ke konselor laktasi terdekat Ya, ya, Mbak Ima ya, biar jangan bisa karena kita dicek. karena ibu-ibu baru melahirkan kan baby blues ya kadang ya, apalagi kalau asinya belum keluar atau segala macam kan panik Belum betkom gitu ya. omongan-omongan orang, omongan mertua, omongan orang tua, itu kan juga mempengaruhi. Makanya tenang aja gitu, masih banyak orang yang mau membantu dan care banget masalah menyusui ini. Cari bantuan ke konselor laktasi terdekat, pokoknya di semua rumah sakit coba dicari deh, pasti ada sih sebenarnya karena kita udah menggaungkan minimal 6 bulan ASI eksklusif ya Mbak Ima ya. Syukur-syukur bisa 2 tahun itu, Masya Allah deh. Pokoknya. Dan ini juga bisa mencegah stunting. Iya bener, ASI ini mencegah stunting. Jadi ya Tuh. ibu-ibu, Nggak ribet, nggak harus masak eh air, iya ya botol, kan. ya. Ternyata air-air buat ini apa? Buat supor itu juga harus dimasak. Kalau cuma Ya dari bener. dispenser kurang panas kan. Dan Soalnya air di Indonesia kan kuman-kumannya udah juga banyak. belum mati ya kalau Oh, dari. soalnya air di Indonesia ini kan kualitasnya juga kurang bagus ya kan. Maksudnya apalagi di Jakarta kan. Beda sama air-air di Eropa yang bisa langsung diminum dari keran gitu. Kalau kita kan ya gitulah. Ya pokoknya Jadi ya, sebenarnya kalau ngomongin tentang ASI, manajemen ASI pera dan segala macam untuk ibu pekerja, bahkan untuk ibu yang di rumah pun juga ada khusus ya. Bakalan panjang sih kalau kita ngomongin, mungkin ya nanti kita bener bikin banget. sesi khusus ASI ya. Ya nggak Iya, sih?
Ya Ya ini nggak kan sih? kita cuma bahas cuman buat sayurannya, buat Lancarkan ASI ini cuma spill-spill sedikit ya untuk tips and trick untuk memperbanyak ASI. Oke, pokoknya tetap semangat ya. Aku jadi lapar nih. Apa udah pada makan? jadi Dinner. lapar habis ngomongin sayuran ya. Iya, kayaknya sekian nih ya tips-tips dari Ya. kita nih untuk melancarkan ASI. Bisa lihat dari Ya. IG-nya BKKBN, kita bakal bakal mereview lagi tips-tips yang lain dari IG-nya BKKBN lebih lanjut, lebih jelas daripada cuma ngeliat gambar doang. Tapi kalau sama kita dibahas semua dan ada contohnya ya, Mbak Ima ya. Iya, kita Oke, akan lebih ulik lebih dalam lah. sip. Oke, dan pokoknya kalau teman-teman mau ada komen atau request bisa langsung WA kita atau komen langsung di IG di Di Instagram YouTube. di rumah bisa Oh atau iya. di YouTube juga bisa. Gimana nih? Oke. Nah, kayaknya Ya. udah selesai nih ya review kita ya, review Ya, ibu-ibu. review kita. Ya, Tetap ya. jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya, teman-teman Oke, semua. terima kasih Binar semua. Sampai ketemu lagi Salam. tiap hari Dadah. Rabu, ngopi Mas Rabu, review ibu-ibu. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.